Saya mendapatkan satu firman Tuhan yang sering kita baca, yang orang lain sudah tahu, dan ayat ini sering menjadi ayat hafalan, yaitu di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Oke, sudah dibuka semuanya yang ada di rumah. Jangan lupa, walaupun saudara ibadah di rumah, saudara bukan hanya sekedar hanya menonton, tapi saudara juga siapkan firman Tuhan, siapkan Alkitab saudara, siapkan Android saudara. Oke. Ya, saya membacakan dan saudara juga bisa baca di rumah di Yesaya 40 ayat 31. Saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca ayat ini sepertinya ada sesuatu yang beda dengan keberadaan kita. Karena ayat ini dikatakan Raja Wali ini tidak akan pernah mengalami kelesuan, tidak pernah mengalami kelelahan. Walaupun apa yang terjadi, ada badai, makin dia naik, makin terbang, makin tinggi. Ada sesuatu yang pada waktu kami berdoa, saya mendapatkan penglihatan yang sangat jelas, dan sampai saya menangis di hadapan Tuhan. Dan saya melihat adalah seekor Raja Wali, induk Raja Wali yang begitu kokoh, dan dia terbang, dan sayapnya mulai dia kembangkan, dan tiba-tiba saya melihat dalam penglihatan dalam doa itu, dia langsung masuk di sarangnya. Nah, di sarangnya itu saya melihat penglihatan ada anak-anak Raja Wali, bahkan ada sesuatu yang saya tidak habis pikir. Dia bukan berbentuk anak Raja Wali, tetapi dia berbentuk anak ayam. Ada beberapa seperti anak ayam, ada beberapa anak Raja Wali. Lalu Raja Wali itu langsung masuk di sarang itu, lalu dia mulai menudungi ataupun mengembangkan sayapnya, dan semua dia lindungi anak-anak yang ada di dalam sarang tersebut. Ketika waktu saya melihat penglihatan itu lebih cepat lagi, tiba-tiba dalam waktu singkat saya melihat anak Raja Wali itu sudah mulai keluar, ada yang mulai bersuara. Tiba-tiba induknya berdiri di samping atau di ujung dari sarang tersebut. Lalu tiba-tiba Raja Wali itu mulai mengembangkan sayapnya, mengkepak-kepakkan sayapnya. Lalu tiba-tiba saya melihat ada bulu-bulu Raja Wali yang tadinya tempat di mana anak-anak tadi bersarang nyaman, tidur dan nyaman, enak, mereka bisa makan dan minum semuanya, tiba-tiba berterbangan. Lalu saya melihat sarang tersebut rupanya ternyata dibuat dari duri-duri. Akhirnya anak tersebut tidak nyaman, anak-anak Raja Wali ataupun anak-anak yang ada di dalam sarang tersebut mulai berteriak dan mulai mengikuti induk tersebut berdiri di sebelah induknya. Apa yang terjadi dalam penglihatan itu? Raja Wali induk itu mulai menjatuhkan satu persatu anaknya. Dan dia waktu menjatuhkan anaknya, lalu Raja Wali itu terbang lagi, dia angkat anaknya lagi, dia latih untuk terus supaya bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. Tapi ada beberapa yang saya melihat dalam penglihatan tersebut, waktu didorong ada anak-anak yang tadi sudah mulai bertumbuh dengan ada bulu-bulunya, ternyata itu bukan anak Raja Wali. Ternyata waktu didorong sama induknya, yang tadinya saya pikir Raja Wali, ternyata itu adalah seekor ayam, anak ayam. Waktu didorong, dijatuhkan, diajak untuk mengepak-ngepakkan, anak ayam nggak bisa. Dia cuma hanya cuik. Lalu didorong. Ketika itu anak tersebut jatuh ke dalam tebing, jatuh ke bawah tebing, ke curam-curam yang batu-batu yang terjal, akhirnya mati. Apa yang saya dapatkan? Tuhan katakan seperti ini. Saya mendapatkan pesan yang kuat. Apakah engkau anak Raja Wali atau engkau anak ayam? Ketika engkau punya DNA yang sama seperti induk Raja Wali, engkau tidak akan merasa takut dalam ketinggian apapun, engkau tidak merasa takut di dalam angin badai apapun,
Karena itu akan membantu engkau untuk engkau supaya bisa makin terbang tinggi. Tapi ketika engkau memiliki DNA ayam, ketika engkau ada badai, engkau waktu dilatih pun tidak akan mau. Walaupun engkau diajar baca firman, berdoa, stay home, apapun yang dikatakan, engkau tidak akan percaya. Karena engkau merasa nyaman. Ingat, dalam beberapa yang lalu, tahun-tahun lalu, memang kita terlindungi semua. Baik itu kau punya DNA anak ayam, DNA Raja Wali, sama-sama dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi, diberkati, nyaman. Tapi tiba waktunya, Tuhan sengaja memperluaskan ini, mengizinkan ini terjadi, agar engkau memiliki DNA Raja Wali, sehingga engkau mulai di Tuhan ajak untuk semakin terbang tinggi, melebihi dari segala persoalan apapun. Persoalan itu ada di bawah. Ketika levelmu makin naik dan tinggi, semakin engkau ada di dalam hadirat Tuhan, semakin kau merasakan kuasa hadirat Tuhan, semakin engkau tidak merasakan apapun yang terjadi hari-hari ini. Ingat, saya garis bawahi, jangan anggap enteng dengan virus yang ada saat ini. Engkau boleh tahu bahwa ini virus ini membahayakan, tapi saya juga katakan jangan takut. Karena ketakutan itu datangnya dari si jahat. Dengar baik-baik, saya ingin sampaikan sedikit. Ketakutan yang diberikan oleh si jahat adalah ketakutan hanya karena perut. Kalau saudara nyaman di rumah, saudara memiliki rumah, saudara memiliki harta benda, makanan berlimpah-limpah, saudara pun disuruh stay home bertahun-tahun, saudara masih mau. Tapi saudara harus perhatikan, ada banyak orang yang mengalami ketakutan hanya karena perut. Gimana saya nggak bisa kerja? Bagaimana supaya ini jemaat tidak hadir, mereka tidak kerja, apa yang kami dapatkan, dan sebagainya. Dengan baik-baik, sistem dunia global, ataupun saya katakan elit-elit global, sedang bermufakat. Siapa yang ingin jadi pemimpin, siapa yang ingin menjadi sesuatu leader di seluruh dunia. Mereka sedang membuat satu rencana, dan rencana ini mereka sebarkan lewat cara virus. Dan ingat, Tuhan luaskan supaya apa? Engkau keluar dari kenyamanan, engkau keluar dari sarangmu. Dan engkau harus tahu, elit-elit global ini mulai bersepakat untuk dia memberikan intimidasi ketakutan. Dan Tuhan luaskan itu, sehingga engkau akan mengetahui firman Tuhan akan digenapi. Roh Mamon akan berkuasa di seluruh dunia. Orang-orang akan mulai mementingkan diri sendiri, cinta akan uang, dan segala sesuatunya dihalalkan. Bagaimanapun harus dapat uang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Saya ingin sampaikan kepada saudara yang ada di rumah, yang saudara yang menonton, memang sistem di dalam seluruh yang dibuat rekayasa si jahat ini, ada sistem antikris yang mendorong kita untuk supaya kita mengalami ketakutan yang berlebihan. Sekali lagi, jangan anggap remeh virus ini, tapi saudara jangan membesar-besarkan juga virus ini. Karena saudara harus menaklukkan roh Mamon dengan cara hanya menggunakan perkataan-perkataan kita yang berkuasa. Yesaya mengatakan Tuhan sudah menaruh kuasa di dalam mulut kita untuk kita menciptakan ulang segala sesuatunya. Ingat, Mamon bisa berkuasa. Dengan cara apa? Ada ketakutan-ketakutan yang menekan hidup kita, dan terjadi krisis, dan mengalami ketakutan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Tapi percayalah, Tuhan kita lebih dari segalanya. Tuhan kita yang kita patut kita sembah, bukan Mamon. Saya bisa saja kekurangan nantinya, saudara juga bisa dalam kekurangan. Tapi saya cuma hanya ingatkan, ketika saudara keluar dari sarang Raja Wali, saudara sudah dilatih. Yang saya dapatkan pesan,
Tuhan katakan, emas dan perak aku punya. Bumi semesta alam aku yang punya. Artinya, di saat seperti ini Tuhan sedang melatih engkau. Akan terjadi perpindahan. Harta-harta, keuangan-keuangan yang tidak masuk akal semestinya bukan untuk kita. Tapi karena rekayasa Tuhan yang luar biasa, dengan anugerah dan kedaulatan yang luar biasa, Dia akan menyusun strategi untuk akan terjadi perpindahan harta benda ke tangan-tangan orang benar. Tapi ingat, ketika Tuhan mempercayakanmu segala sesuatu yang ada, bukan untukmu sendiri. Mungkin lewat hidupmu engkau bisa mencukupi orang lain. Lewat dirimu engkau dapat bisa memberkati orang lain. Ingat, sama-sama saat ini kita sedang dilatih. Saya dilatih, istri saya, kakak saya, anak-anak, kami di rumah dilatih. Tidak ada kerjaan, tidak ada sesuatu yang lain, tidak ada pendapatan, tidak ada keuangan mewah. Tetapi kami akan tahu bahwa apakah kita DNA Raja Wali atau ayah. Kalau Raja Wali, ingatlah, Tuhan akan membawa engkau ke tempat di mana Dia sudah rencanakan. Amin, saudara. Saya ingin memberikan kepada saudara untuk supaya saudara jangan takut. Takut wajar. Virus di mana-mana. Saudara keluar dari rumah, saudara keluar dimanapun, saudara tidak tahu dengan siapa saudara berinteraksi. Tapi percayalah, ketika ada kekudusan di dalam rumahmu, sama seperti kejadian yang terjadi di Mesir. Ada tulah kematian anak-anak karena ada penyakit, ada tulah yang dimasukkan ke dalam rumah-rumah. Tapi setiap di dalam rumah ada jenang, ada darah yang dioleskan, ada satu kutuk yang diluaskan, ada penyakit sampar yang diluaskan, ada sesuatu perintah yang diluaskan, ada sesuatu tanda-tanda diluaskan. Perbedaan antara orang benar sama orang yang tidak benar, antara Raja Wali sama anak ayah. Saya ingin sampaikan pada saudara, pastikan di rumahmu ada kekudusan. Amin. Pastikan ada di rumahmu ada kekudusan. Amin. Sehingga malapetaka lewat. Amin. Kiranya saya dan saudara ikuti pelatihannya. Amin. Ikuti pelatihannya. Saya tidak hebat, kami tidak hebat, kita sama, kita mengalami sama-sama pengujian, sama-sama pelatihan. Tapi mari, kalaupun engkau mati karena Kristus, engkau hidup menyelesaikan kehendak Allah. Jadilah tanda dan alamat ketika nanti tulah, ketika nanti penyakit sampah, ketika nanti virus berhenti. Ingat, ada orang-orang yang akan berkata kepada diri, engkau memang betul-betul sebagai tanda dan alamat Kristus. Saya berdoa, biar sharing saya ini untukmu pakai menjadi bahan material doamu, supaya engkau semakin perkasa. Hari ini juga saya akan memberikan juga kesempatan kepada Mam. Saudara pasti rindu Mam berbicara tentang hal yang kami dapatkan juga. Pesan yang Mam akan berikan adalah pesan di mana kami juga mendapatkan sesuatu yang menguatkan diri kami. Kami ingin berdoa kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat, kepada bangsa negara. Tapi ketika pada waktu kami berdoa kemarin, kami ada mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang luar biasa. Dan pesan ini kami mau membagikan kepada saudara yang menonton. Amin. Haleluya. Oke saudara, saudara siap untuk nanti Mam akan berbicara? Oke. Silakan Mam. Puji Tuhan, kita bertemu lagi walaupun lewat online, tetapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga, jarak dan semuanya tidak terbatas. Kita tetap akan mendapatkan kuasa impartasi yang sama dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saya akan membagikan apa yang kami dapatkan di dalam doa, khususnya saya dapatkan. Dan waktu itu sedang berdoa, Tuhan memberikan satu arahan bahwa
hari-hari ini yang terjadi bukanlah satu kebetulan, bukanlah juga sesuatu yang menakutkan untuk kita, tetapi dari sisi pandangan Tuhan sendiri yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita, yaitu seperti Tuhan sedang melatih kehidupan kita. Kita kembali, pemerintah katakan kita stay at home karena untuk memutus rantai penularan virus corona COVID-19. Tetapi kita akan melihat bagaimana arahan yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi kita sendiri sebagai umat Tuhan, bahwa kembali lagi Tuhan membuat kita ada di dalam posisi satu barisan di mana Tuhan sedang atur kita kembali ke satu unit keluarga masing-masing. Jadi posisinya adalah keluarga per keluarga, bukan secara kebetulan ini terjadi, tetapi Tuhan akan kembalikan lagi bagaimana Tuhan katakan, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita sendiri, adalah hidup kita sendiri. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan sedang mengatur barisan untuk bagaimana kita berada di dalam keluarga kita masing-masing. Dan apa maksud kehendak Tuhan dalam keluarga masing-masing? Sama seperti kejadian ketika di dalam Keluaran 12, Tuhan katakan bangsa Israel waktu mereka mau keluar dari Mesir, mereka juga mengadakan perayaan Paskah itu di rumah mereka masing-masing per keluarga. Dan untuk menolak tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung, mereka ada di dalam rumah mereka masing-masing mempersiapkan untuk perayaan Paskah. Dan kita melihat bahwa Tuhan care dengan keluarga-keluarga. Kita harus kembali lagi melihat bahwa Tuhan ingin melatih kita berkeluarga untuk sebagai kepala keluarga, akan berfungsi sebagai imam yang baik di dalam keluarganya. Bagaimana seorang bapak, seorang suami akan mengatur istri dan anak-anaknya untuk sama berkata seperti Yosua, aku dan seisi rumahku kami akan melayani Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Nah, itu yang kita lihat bagaimana Tuhan mengembalikan kita keluarga per keluarga, melatih, dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi agenda yang Tuhan sedang kerjakan kita mau disempurnakan, baik secara roh, jiwa dan tubuh. Dan dikatakan oleh firman bahwa keadaan di akhir zaman akan tepat sama seperti keadaan waktu zaman Nuh. Dan kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, kita lihat bersama-sama. Saya akan membacakan untuk saudara, yaitu Ibrani 11 ayat 7. Sama-sama kita akan lihat. Kita akan baca 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita melihat bagaimana Nuh menurut dengan petunjuk Allah. Jadi ada satu unsur di situ, yaitu ketaatan. Dan bagaimana kita mendengarkan arahan, bagaimana Nuh mendengar sendiri dari Tuhan, bagaimana ukuran daripada bahtera itu, ukuran panjang, lebar, tingginya, dan terbuat dari apa bahtera itu, berapa tingkat bahteranya, dan apa saja secara mendetil. Kita percaya saat ini ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dia tadi, kita menjadi umat yang menanti-nantikan Tuhan. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan petunjuk, sama seperti Tuhan memberikan kepada Nuh sesuatu petunjuk yang mendetil untuk bagaimana kita membangun bahtera dan keluarga dapat diselamatkan, berada di dalam bahtera itu bersama-sama. Inilah saat dan waktunya untuk
setiap keluarga bangkit di dalam kuasa roh dan menyadari ini adalah masa persiapan, masa pelatihan di mana keluarga semuanya akan dilatih dan dipersiapkan Tuhan, dilengkapi Tuhan supaya roh, jiwa, tubuh, 3 unsur ini betul-betul dipersiapkan untuk kita tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bagaimanakah itu dapat terjadi? Kita percaya bahwa sesungguhnya kita Tuhan latih mulai dari roh. Karena itu Tuhan memberikan waktu yang kita banyak untuk bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa bangun mesbah doa bersama-sama, membaca firman bersama-sama, sharing firman bersama-sama. Sama-sama kita membangun mesbah, mendekatkan diri kepada Tuhan, menyembah bersama-sama dan mendengarkan suara Tuhan bersama-sama, mendengarkan arahan Tuhan bersama-sama. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan. Karena itu ada unsur ketaatan di dalamnya. Taatlah apa yang kita lihat, arahan-arahan hari-hari ini lewat pemimpinmu sendiri, pemimpin rohanimu sendiri, lewat juga pemerintahan, lewat orang-orang yang ditaruh di atasmu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ayo kita taat arahan yang ada. Dan tidak kebetulan juga kita selain dipersiapkan roh kita dilatih lewat menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, sama-sama berdoa. Itu adalah pelatihan-pelatihan di dalam roh, membangun manusia roh kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan ingin roh kita perkasa, dipersiapkan, karena memang Tuhan menyiapkan semua pun yang secara nyata, secara jasmani bagi kita mulai dari roh kita lebih dahulu, sehingga kita bisa berkata itu bukan kuat dan gagah kita, tapi itu mulai dari titik anugerah Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya, bagaimana keberadaan kita sampai sekarang ini di dalam kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Itu dikerjakan dari dalam hadirat Tuhan. Dimensi hadirat Tuhan akan menjadi tempat pelatihannya kita semua. Dan Tuhan juga akan mempersiapkan, melatih kita, jiwa kita juga. Sudah lama mungkin kita dengan kesibukan masing-masing, bapak sibuk sendiri, istrinya juga ibu sibuk, anak-anak bersekolah. Tetapi dengan satu keadaan yang seperti ini, kita bisa gabung bersama-sama. Kita boleh melihat ada sesuatu kedamaian, ada sesuatu sukacita, hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak dapat kita bisa lakukan, tetapi sekarang kita bisa lakukan. Kita bisa ada di dalam keadaan berbahagia bersama-sama dengan keluarga. Jiwa kita pun dipulihkan, jiwa kita disegarkan, jiwa kita diberikan sesuatu yang sejati. Bahwa kalau kita ada bersama-sama dengan keluarga, ada sesuatu yang tidak dapat dibayar oleh apapun juga, tidak dapat dibeli dengan apapun juga. Itu yang Tuhan sedang latih dalam hidup kita. Dan tubuh kita juga, arahan-arahan yang ada untuk kita mencuci tangan, untuk juga kita membersihkan rumah semuanya, berjemur. Ada arahan-arahan, memakan vitamin, baru menjaga kesehatan tubuh kita. Tubuh kita juga di-training, dilatih untuk bagaimana kita mendapatkan kesehatan kita, tubuh kita juga di dalam keadaan sehat. Karena itu mari kita lihat ini semua adalah rencana dan kehendak Tuhan, proyek Tuhan sendiri untuk membuat roh, jiwa, tubuh kita sempurna. Sempurna menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena itu taati arahan-arahan yang ada. Dan saya pernah mendengar dari pakar virus sendiri mengatakan bahwa virus apapun yang masuk dalam tubuh kita, kalau misalnya imun tubuh kita kuat, itu akan virus tidak dapat membuat penyakit di dalam tubuh kita. Itu akan keluar virusnya karena ada imun di dalam tubuh kita. Dan ketika kita sudah terdeteksi di dalam memori tubuh kita bahwa kita sudah pernah mengalahkan satu virus yang masuk di dalam tubuh kita, nah ketika itu terjangkit kembali, masuk kembali, itu akan seketika ditolak oleh tubuh, oleh sistem imun tubuh kita.
Nah, secara jasmaninya, secara kesehatan tubuh, kedokteran ya kita lihat, tetapi secara rohaninya kita bisa melihat bahwa Tuhan katakan ingatkanlah dan peringatilah, yaitu perjamuan Paskah, yaitu makan dan minum tubuh dan darah Yesus, mengingat kembali karya Yesus di atas kayu salib. Nah, ketika Yesus menyelesaikan tuntas, sudah selesai semua di kayu salib, yaitu dosa kita, sakit penyakit kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, Tuhan katakan tuntas, lunas dibayar Tuhan di atas kayu salib. Nah, ketika ada virus-virus dosa, sakit penyakit, kelemahan, keterbatasan, kekurangan kita masuk di dalam kita, ingat kembali karya Tuhan. Kita perkatakan itu bahwa Yesus sudah menebus segala-galanya, mengerjakan segala sesuatu di atas kayu salib untuk kita. Waktu itu, waktu kita ingatkan korban Yesus di atas kayu salib, semua akan menjauh dari hidup kita. Dan bukan hanya saja sakit penyakit yang dialahkan, bahkan dikatakan maut sekalipun akan ditolak di dalam nama Yesus. Karena memang Tuhan membangun umat Tuhan di atas gunung batu, di atas gunung batu, dan alam maut pun tidak akan dapat mengatasinya. Kita percaya bahwa lihatlah bahwa ada karya Tuhan di balik semua masalah ini, di balik semua yang terjadi saat ini. Saya percaya kita semua hari-hari ini, Tuhan katakan Tuhan akan terus berbicara. Persiapkan hidup kita, keluarga kita di dalam kekudusannya, karena Allah itu suci adanya. Tuhan, dan orang yang tidak suci tidak dapat melihat Tuhan, dikatakan biarkan engkau hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan katakan kepada bangsa Israel, jangan ada ragi di dalam rumahmu ketika persiapan Paskah, waktu mereka mau keluar dari bangsa Mesir. Artinya kekudusan itu harus kita jaga. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Luar biasa sekali. Kalau kita memperhatikan bicara tentang kekudusan, semua orang tidak pernah mengalami banyak jatuh dalam dosa. Tapi ketika Tuhan mulai memberikan kepada kita kekudusan lewat korban yang di kayu salib, saya terlalu yakin dan percaya kita akan diberikan kepada Tuhan kemenangan demi kemenangan. Ingat, ketika mulai ada pengujian, setiap masuk di dalam satu rumah pada saat itu, di zaman waktu di Mesir, akan terjadi ada banyak kematian, ada banyak penderitaan, ada banyak tekanan, ada banyak masalah. Tapi ketika pada waktu di depan pintu ada satu tanda anak darah, anak domba Allah yang disembelih, darahnya yang dioleskan, yang ditaruh di depan pintu. Apa yang terjadi? Persoalan masalah, tekanan itu hilang begitu saja. Tapi apa yang terjadi? Ini yang paling unik. Ketika pada waktu orang-orang yang bebas, yang terlindungi dari persoalan masalah, tekanan, kematian apapun, Firaun berkata kepada bangsa Israel dan kepada Musa, dia katakan seperti ini, sekarang pergi, keluar, tinggalkan kota Mesir ini, tinggalkan Mesir ini, bawa semuanya, apa yang engkau mau bawa, kambingmu bawa, dombamu bawa, segala sesuatu yang perlu kau bawa, sembah Tuhan Allahmu. Ingat, tiba waktunya proteksi akhir, proteksi untuk kehidupan kita sekeluarga, bahkan pribadi kita adalah kekudusan. Tapi ingat, engkau akan menyaksikan dengan matamu sendiri, akan terjadi perpindahan. Segala berkat yang hilang mungkin kau katakan hari-hari ini akan Tuhan tambahkan, Tuhan ganti semuanya. Saya terlalu percaya Tuhan menolong kita. Krisis makin terus jalan, kesulitan mungkin terus berjalan, tapi percayalah, krisis dengan Kristus itu lebih kuat dinamika, frekuensi pekerjaan Kristus yang ada dalam hidup kita.
Yang tidak ada bisa jadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ingat, biar Firaun yang ada di seluruh dunia akan berkata, oke, kita stop ini semuanya. Biar mereka menyembah Tuhan Allah. Semakin kita buat ini virus-virus ada, kok semakin mereka menyembah Tuhan, semakin mereka kuat, semakin mereka memiliki keakuratan kepada Tuhan. Lebih baik kita stop dan biar mereka mulai mendapatkan berkat bagian mereka. Tiba waktunya akan kau dengar dari semua hal itu. Saudara tahu, ini sudah sekian lama, sudah lama, 2 tahun, 3 tahun lalu saya pernah sharing kepada anak saya. Anak saya pernah berkata bahwa ada elit-elit global sudah membuat virus tahun 2020 akan ada masuk di seluruh dunia. Ya, kita cerita, kita ngomong, kita anggap biasa-biasa, anggap remeh. Oh udahlah, itu kan cuma hanya mungkin hayalan sebagainya. Tetapi ketika kejadian, semua yang pernah kami cerita, sharing dan kami dengar, ternyata apapun yang kami dengar pada saat di satu komunitas di medsos yang saling ngobrol dan sebagainya, kami lihat semuanya itu terjadi. Ingat, saya ingin sampaikan kepada saudara, mungkin tidak lama kemudian, mungkin internet itu putus, kita tidak bisa berhubungan apa-apa, kita tidak bisa lagi berbicara sesuatu. Tapi ingat, kalau masih ada kesempatan, berbicaralah tentang kebenaran, bicaralah tentang kuasa Kristus, bicaralah tentang segala sesuatu kebaikan Kristus yang dahsyat, yang luar biasa. Karena apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan, kau makan sendiri hasil buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Karena itu pergunakan waktu yang ada dan jangan bosan-bosan. Engkau bisa posting yang baik, bukan posting yang tentang virus corona. Virus corona tetap ada. Engkau tidak posting atau tidak posting, atau posting tetap ada. Bukan berarti orang-orang tidak mau membacanya ataupun masa alergi dan masa takut ataupun yang kau sebut namanya apapun itu. Tapi saya mau katakan, lebih baik engkau posting tentang kebenaran dan kuasa Kristus daripada engkau membesar-besarkan tentang corona. Saya terlalu yakin. Saya mengakhiri 1 menit lagi. Percayalah, apa yang kau ucapkan itu yang kau makan. Ayo sama-sama ucapkan, deklarasikan, perkatakan, proklamirkan apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Ucapkan bahwa kita hidup karena Kristus. Kita ada karena Kristus. Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Amin, saudara. Saya juga percaya pagi hari ini kita sudah berkumpul sama-sama, kita sharing. Saya yakin selesai kau mendengarkan khotbah ini, sharing kita ini, ambil waktu beberapa menit kumpul bersama-sama keluarga, berdoa, bergandengan tangan. Apa yang kau dengar hari ini, deklarasikan. Tumpang tangan kepada istrimu, anak-anakmu, tumpang tangan kepada suamimu, tumpang tangan kepada mereka semua yang ada di rumah. Pastikan kau akan menikmati. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar orang-orang yang menonton, orang-orang yang menyaksikan ini, Tuhan jamah hatinya, berikan kekuatan, roh ketakutan disingkirkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya lewat acara pagi hari ini, semua yang mendengar, aku memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Kita tetap terus menyaksikan sebentar lagi saudara, kesaksian-kesaksian saudara yang selama ini saudara sudah kirim, dan kita akan saksikan bersama-sama pesan-pesan yang akurat yang saudara dapatkan. Amin. Puji Tuhan. Jangan kecil hati yang saudara yang tidak punya Android, tidak masalah. Tapi seberapa yang sudah kirimkan, semuanya kita pasti saling memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oke, saudara, kita akan mengakhiri ibadah online church kita, dan kita akan memberikan persembahan. Persembahan saudara bisa transfer ke bendahara kita seperti minggu lalu. Saudara bisa nanti mendapatkan pengumuman di dalam online, yaitu khusus langsung kepada bendahara kita, Bapak Awi dan Lisa, yang akan dikirimkan langsung ke WA group kita. Dan saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan.
bisa berikan, tapi saudara dapat memberi dengan sukacita. Amin. Oke, kita sama-sama menerima doa berkat, dan saya minta saudara semua bangkit berdiri dan arahkan tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita, menghibur kita, melindungi kita. Dan mulai hari ini, dimanapun kau berada, damai sejahtera Allah terus menjangkau akal budimu. Dan Tuhan memberkati engkau keluar masuk pintu, naik kendaraan, turun kendaraan, apa yang kau makan dan apa yang kau minum. Waktu pun kau di rumah, waktu pun kau keluar, tetap Tuhan menjaga engkau dan melindungi engkau. Terimalah berkat itu di rumah, dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Tetap jaga imanmu, tetap jaga mesbah doamu, tetap jaga kekudusanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Bersama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Sampai kita ketemu lagi di online church berikutnya. Haleluya. Bye.